di kampung. Oke. Kalau macam orang kampung dulu kan, dia dia bukan macam sekarang. Ada macam ada kematian sekarang kan. Jadi kau tinggal type type di telepon untuk kasih info satu kampung itu, untuk bagi tahu yang jauh-jauh datang pergi sana, datang pergi di kampung, datang di tempat kau baru apa. Kalau macam dulu, kalau macam ada kematian di satu rumah itu di kampung tuh, dia ahli keluarga dia itu akan pukul gong. Ahli keluarga itu akan pukul gong, tapi bukan macam yang tadi ya, bukan yang macam macam sambut apa tuh, sambut tetamu pengantin begitu. Dia lain bunyi, dia tidak sama dengan yang ano, bunyi gong pengantin begitu. Dia ada bunyi dia ada bunyi dia yang lain untuk orang kampung paham. Dorang cerita sebab tuh dorang tahu itu kematian atau apa. Kalau saya tidak jumpa ada cara ada punya bunyi di mana-mana. So, jadi saya tunjuk serba sedikit lah yang saya pernah dengar, yang saya tahu lah. Dia saya nama kasih benda apa. Dia akan bunyi macam saya guna mulut boleh bahkan. Oke, dia akan bunyi macam dia kalau ada orang meninggal, dia bunyi tung 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 macam tuh, dia seterusnya begitu. Jadi orang kampung dengar saja tuh, dorong tahu ada sudah kematian. Dorong tahu sudah ada mantap. Dorong tahu sudah ada kematian. Jadi dorang apa yang dorong lakukan, activity dorong lakukan masa itu dorong otomatis berhenti macam tuh. Dorong otomatis berhenti, terus balik rumah, kemas diri, baru pergi tempat itu yang itu gong berbunyi itu, mau tengok siapa yang apa tuh. Jadi kalau ada yang macam tidak peduli, kalau zaman dulu lah, kalau ada yang tidak peduli dengan bunyi itu jadi kalau dorong kasih biar ya biarlah tuh, biarlah ada orang mati loh, saya sibuk sih lah macam tuh. Dia akan dapat masalah sebab contohnya macam seorang tuh dia menabas-nabas, tiba-tiba dia dengar tuh bunyi begitu, tiba-tiba dia dengar bunyi tuh gong begitu, tapi dia tidak kisah, dia tidak ambil kisah, dia terus aja buat kerja. Jadi kemungkinan kepercayaan orang dulu kepercayaan kaum urut dulu, kaum sendiri itu, kalau apa tuh itu roh itu yang si mati itu, kalau orang dia rasa macam tidak akan peduli kalau dia ada bunyi gong begitu di rumah itu. Jadi ada orang yang dengar pun dia tidak peduli, dia tidak pergi kan, dia tidak berhenti buat kerja. Jadi itu yang si roh tuh dia rasa itu orang tidak peduli dengan dia. Jadi kemungkinan besar orang yang buat begitu itu yang tidak ambil kisah tentang bunyi itu akan dapat apa yang tidak, benda yang tidak dingin, maksudnya malapetaka yang kecil-kecil atau semada besar begitu. Itu kepercayaan orang dulu sebab dong rasa macam itu roda. Tapi kalau misalnya ada orang pergi hutan, sebab kalau pergi hutan ini kan jauh dari itu kampung, jadi bunyi gong tuh pun bukannya kuat sangat. Jadi mungkin kalau tidak dengar, mungkin mesti ada peristiwa yang apa nih, peristiwa yang terjadi ketika dia di hutan tuh. Maksudnya kalau macam itu orang di hutan kan, dia sedang memburu begitu, ada aja peristiwa yang berlaku dengan dia yang dia rasa ganjil. Dia rasa ganjil. Jadi ini macam isyarat lah kan. Iya, jazlan jas. Dia isyarat bagi kematian macam tuh, ada orang mati. Jadi kalau macam di ada tuh hutan tuh ada mesti ada yang perkara ganjil untuk pemberitahuan. Jadi kalau macam orang dulu tuh dia tahu lah tuh apa maksud tuh sekarang. Dalam otak dia, oh dia bilang ada ini yang ada sesuatu yang apa berlaku nih di kampung, dia bilang. Jadi dengan serta merta dia baliklah macam tuh. Sebab kalau macam dia memburu, dia terus memburu saja, tidak apa tuh kan peduli kan. Kalau orang murid cakap dia siwar, dia bilang macam tuh. Maksudnya siwar nih dia macam apa nih, sial lah maksudnya, hari yang dia maksudnya nasib dia sial lah sudah dijawab dia macam tuh. Jadi kalau dia terus memburu pun dia tidak guna sudah, semada dia dapat penat ataupun dia dapatan macam ni malapetaka begitu.
yang benda yang tidak diinginilah terjadi pada dia. Itulah perlu kalau ada bunyi gong macam tuh, dia perlu dengar, dia perlu datang ke tempat yang berbunyi itu. Jadi sudah selesai, sudah semua apa kan satu kampung sudah pergi di rumah tuh, tengoklah siapa yang meninggal. Jadi di manakah jenazah itu akan ditempatkan? Oke. Kalau di mana jenazah ditempatkan? Kalau zaman dahulu, kalau sudah semua kan sudah semua orang tahu itu di mana rumah lokasi yang berbunyi itu, tahu sudah siapa yang meninggal itu. Jadi si mati dia tidak terus di anu tuh dah, dia tidak terus dimasukkan ke dalam kandang. Kalau macam sekarang nih kan, dia siapa yang meninggal tuh kalau macam perlu pada siasat dia terus kena pada siasat lah. Tapi kalau dia tidak menantar ke hospital, dia terus kena kasih masuk dalam keranda begitu. Dia terus dimasuk dalam keranda, berapa hari dalam keranda lah begitu. Tapi kalau dulu yang si mayat itu dia tidak terus kasih masuk dalam keranda begitu, dia kena kasih baring dulu dalam. Kalau macam dulu kan rumah panjang, jadi kalau rumah panjang ini kan udah bilik-bilik, setiap bilik itu satu keluarga, setiap bilik satu keluarga. Jadi dalam satu bilik itu ada, dalam satu keluarga itu ada mati dalam bilik, dari situ dalam bilik itu dia akan kasih baring dalam bilik itu dulu selama 2 hari macam itu. Tapi kalau tidak ada bilik, dia terus kena kasih baring di ruang tamu lah. Jadi selepas 2 hari, jadi tepat jam 12 malam si mayat itu kena kasih masuk dalam sudahlah langsung dalam tajau. Sebab orang dulu dia tidak pakai keranda pun untuk dia tidak pakai keranda untuk tanam mayat begitu, dia pakai tajau. Itulah penting tajau. Kalau zaman dulu dia macam kalau orang kawin pun dia perlu tajau apa semua, itulah kegunaan dia, itulah sangat penting tajau, sangat banyak kegunaan. Jadi selepas jam 12 malam tuh di sana lah tuh si mayat itu dia kena lipat, kena kasih masuk dalam itu dalam tuh tajau. Maksud saya lipat ini kan dia kasih, kan tajau kan bukan tinggi sangat, bukan semua orang, jadi kaki itu dia kena kasih lipat sama tangan, kasih masuk dalam tuh tajau, kasih muat dalam tuh tajau. Jadi sudah jam 12 malam tuh itu tajau akan kena kasih, maksud dia akan letak di satu ruang tamu. Di ruang tamu tuh kalau macam rumah panjang dia letak di ruang tamu. Di sana sudah kalau tengok kan tuh keluarga si mati dia akan duduk keliling itu tajau. Bukan, maksudnya keliling tuh bukan dorong berjalan keliling, dorong duduk keliling di tajau tuh. Di sana dorong akan meratapilah kepergian si mati macam tuh, dorong menangis sana. Malam kedua tepat jam 12 malam. So bil aqarib, malam terakhir. Jadi bila sampai malam terakhir si mati ada di rumah tuh, yang jenazah tuh ada di rumah tuh. Jadi malam terakhir dia tuh tidak kira lah, tapi malam keempat, maksudnya malam keempat, malam terakhir tuh ikut orang tua itu juga. Kalau dia mau lama sedikit, dia punya yang si mati itu dia punya keluarga. Jadi kalau dia mau lama, macam dia mau tambah 1 hari kah, 5 hari kah, dia 5 malam kah dia dalam rumah tuh, ikut dia. Tapi yang penting malam terakhir tuh akan ada sukaria macam itu. Maksudnya sebagai contohnya kalau dulu tuh kalau nanti salapan, kapan dia sudah makan, itu petanda apa yang orang meninggal. Oh itu terpul siapa tuh, Jaili Ayub Mandang, memakai juga banyak. Kalau contoh dia kalau dulu kena cakap kalau kau sentiasa lapar walaupun sudah makan tuh petanda ada orang meninggal. Itu ikut situasi, maksudnya ikut dia punya memang itu dia punya petanda, tapi tidak semestinya itu. Ada banyak petanda lain yang, tapi kita sekarang mungkin tidak paham lah, tapi orang dulu paham apa maksudnya. Jadi di sana orang tahu lah ada terjadi di kampung orang begitu. Oke, kita balik pada malam terakhir si mayat ada di rumah.
Jadi malam terakhir itu akan ada sukaria lah sebagai malam terakhir si mati di rumah tuh dan malam perpisahan bagi dia lah. Jadi dalam bersukaria tapi tidak wajib pada si keluarga si mati lah. Mungkin kalau ikut keluarga si mati itu, kalau dia mau bersukaria, dia mau minum tapai begitu, ikut dia juga. Kalau dia mau bersedih kah begitu, dari keluarga si mati itu juga, macam itu maksud dia. Tapi yang penting malam tuh dorong bersukaria untuk apa perpisahan si mati itu di rumah tuh. Jadi besok pagi dia tuh si itu apa nih, jenazah akan diangkat ke tanah perkuburan. Jadi masa pagi dia tuh jenazah masa dia diangkat tuh, jadi apa, keluarga si mati itu yang keluarga si mati yang apa kaum wanita macam yang apa kaum wanita lah maksud dia begitu. Bila apa tuh bila kaum lelaki angkat itu jenazah, di sana kamu boleh nampak kalau apa nih kaum wanita menangis. Dia wajib sebab untuk menunjukkan yang kau betul-betul sayang sama itu jenazah. Jadi supaya itu roh si mati itu nampak yang yang ahli keluarga dia betul-betul sayang, betul-betul apa tidak mau atas kepergian dia begitu. Jadi itu sebab apa nih kaum wanita menangis dengan apa sekuat hati dorang menangis ketika apa nih si jenazah diangkat sudah diusung oleh dia punya ahli keluarga lelaki lah macam tuh. Jadi oke, ini kalau zaman dulu ini dia tak jauh kan, dia bukan sekarang keranda. Kalau tak dulu nih tak jauh, dia bukan kena kubur dalam tanah guys. Dia kena cipta satu pondok kecil khas untuk dia tidak masuk dalam tanah. Dia cipta apa? Buat satu pondok kecil. Dia cipta orang kampung buat khas untuk itu pondok kecil apa untuk kasih masuk itu letak itu apa jenazah di dalam lah. Sebab kalau jam sekarang ini kan keranda itu kena kubur dalam tanah, kalau dulu tidak kubur, dia bukan kubur jenazah, dia letak dalam satu pondok kecil begitu. Kalau sebab itu kalau apa tanah kuburan orang mulut dulu lah, dia adalah pondok-pondok kecil macam itu, dia bukan yang dalam tanah. Tapi kalau itu orang tidak, tapi keluarga itu orang tidak ada keranda, baru dia apalah, baru dia mungkin tidak maksud dia tidak tak jauh tuh keluarga si mati, tidak tak jauh langsung pun tidak tak jauh dia dapat, jadi terpaksa dia kubur dalam tanah lah begitu. Tapi kebanyakan orang guna tak jauh untuk macam itu, untuk apa kubur jenazah dan letak di satu pondok. Jadi selepas 4 hari apa tuh selepas 4 hari itu tajam kena letak di satu pondok tuh kan, keluarga si mati mesti dia letak 3 bara api. Keluarga si mati dia mesti letak 3 bara api di apa nih, dia punya depan itu pondok. 3 bara api yang menyala, yang ada api dia, yang bara dia yang besar begitu. Tiga apa tiga tangkai bara api begitulah maksud dia. Macam 3 potong kayu macam 3 potong kayu begitu depan itu apa pondok itu jenazah begitu. Jadi itu keluarga si mati mesti jaga itu bara api. Dorong kasih kan, dorong sudah susun kasih kepit-kepit itu bara api. Jadi dorong mesti jaga itu api supaya kalau macam dulu dorong kepercayaan dorong itu roh itu si mati akan tiup itu api, itu bara api sampai dia marak begitu. Dia tiup itu bara api, jadi dia marak. Jadi bila dia sebab itulah kalau orang itu dia punya keluarga itu perlu jaga itu api, takut ditiup oleh itu apa nih, ditiup itu roh itu si mati. Jadi don jaga itu bara api sampai bara api itu tidak hidup, tidak ada api keluar, jadi sampai itu api bara dia hilang, maksud dia padam lah. Sebab kalau itu bara api yang dorong letak itu marak saja kena tiup sama roh itu si si mati. Jadi kalau tidak ada yang pergi padam, tidak yang kasih mati itu api,
itu rumah itu si mati, rumah ahli keluarga si mati itu akan dapat apalah malapetaka begitu, maksudnya yang macam dapat apa nih, ditimpa malapetaka begitu, dia yang dilakukan oleh itu apa, roh si mati macam tuh dia macam rasa diri dia tidak ada yang jagalah masih dia tuh tidak ada yang peduli dia masa dia sudah meninggal. Jadi itulah, itu salah satu cara kau menunjuk itu yang berapi, cara menunjukkan yang kau masih menjaga dia, masih sayang dengan dia. Jadi kau jaga itu berapi sampai dia tidak, sampai dia mati sendiri, baru boleh anu lah, baru boleh balik ganti. So itu jauh dulu dapat dari mana, kena buat sendiri kah? Oh iya, tajau-tajau dulu dia memang kena apa, kena ada satu, memang ada sudah pencipta itu tajau, maksud ini siapa nih, Buba Ija, jawab soalan dulu lah. Dia soalannya itu tajau dulu dapat dari mana, nah buat sendiri kan. Memang yang buat sendiri itu ada sudah tukang buat tajau kan, so dia sudah buat tajau, yang pandai buat tuh tajau, so dia jual lah dengan, dia jual-jual dengan orang kampung, dia jual-jual dengan begitu, dia punya kampung ahli kampung begitu. Jadi masa tuh lah orang Bali, tapi kalau tajau ini susah mau dapat dulu juga, bukan senang, sebab itulah dia mahal. So dia itu dia digunakan untuk apa, orang minta untuk melamar dia punya anak gadis dia orang macam tuh. Sebab tajau ini bukan senang orang mau dapat juga dulu, walaupun dulu banyak, bukan macam sekarang. Sekarang tiada sudah orang nampak tajau, ada pun dalam beberapa rumah yang punya, yang ada itu tajau, itu pun yang masih punya orang-orang lama dulu yang masih hidup lah begitu, yang masih simpan tuh barang. Nah, itu sudah jawab lah, cerita jawab yang soalan. Kawin di perut. Jadi sudah selesai itu, selepas apa tuh, sudah selepas itu berapi sudah selesai, sudah padam. So apa nih, sampai ke malam ketujuh, hari ketujuh si mati apa kena kubur tuh, dari yang dia kena antar, dari dia kena antar pergi di tanah pekuburan tuh, sampai hari ketujuh, dorang ada buat satu perayaan lagi untuk malam ketujuh si mati begitu, sebelum dorang dorang habis apalah, habis perayaan. Sebab kalau dulu-dulu nih, tapi masih sampai sekarang lah, masih sampai sekarang, kalau ada kematian, don tidak boleh kasih, selepas itu mayat kena kubur kan, don tidak boleh, don tidak kasih, don tidak terus kasih apa, don tidak terus kasih kosong tuh rumah, ahli keluarga si mati itu begitu. Dia masih orang kampung masih masih apa, masih tidur di sana, masih menjaga, masih masak-masak, masih minum-minum lagi sana untuk kasih teman-teman, kasih kawan-kawan itu ahli keluarga si mati. Sebab apa itu adat sudah tuh, sebab do tidak boleh kasih, biar ahli keluarga orang tuh jadi ada di rumah tuh, itu adat sudah. Jadi sampai malam ketujuh itu dorang buat satu perayaan terakhir untuk malam ketujuh, perayaan terakhir perpisahan si mati. Nah, itu dipanggil adalah hari ke itu hari ketujuh si mati macam tuh. Tapi bukan itu aja, dia masih ada lagi next tuh, maksudnya hari 100 hari macam tuh, ketujuh hari, selepas ketujuh hari 100 hari si mati lagi. Nah, di sana tuh selepas 100 hari si mati itu, di sana pun ada perayaan juga untuk si mati itu tapi itu ikut apalah, ikut keluarga dia, kalau dia mau buat, kalau tidak. So itu pondok satu tajau sejaka tong semena, Glenn Albert Young. Oke, itu pondok untuk satu tajau sejaka atau macam mana, itu pondok itu khas untuk satu orang saja, untuk yang kena buat untuk satu orang pula, untuk satu mayat, untuk satu tajau saja. Dia bukan untuk banyak tajau dalam tuh pondok tuh kecil saja. Untuk kalau macam sekarang kan satu keranda kena kasih musik tuh panjang tuh satu orang aja, macam tuh juga dia, macam itu juga dulu. Tapi dulu kan dia buat pondok, bukan macam sekarang yang itu bentuk keranda juga dia punya luar tuh yang ada salib tuh. Kalau dulu dia pondok, terus dorong buat bilik di dalam tuh untuk letak itu
apa tuh itu tajau di sana dalam tuh. Jadi satu orang saja dong kasih khas, dia bukan banyak untuk satu bilik tuh. Glenn Albert, makasih komen. So saya sudah habis saya punya slide.